Oke Bapak Ibu, selanjutnya saya sudah membuka isi baru dari Google Form. Misalnya saya ingin, tadi sebelumnya kita sudah sampai pada upload file, yang berikut skala linear. Skala linear ini Bapak Ibu bisa gunakan untuk melakukan survei. Misalnya seperti ini ya Bapak Ibu. Saya masukkan penilaian dari siswa tentang bagaimana cara mengajarnya Bapak Ibu, atau cara mengajarnya saya. Bagaimana cara mengajarnya saya. Misalnya seperti ini ya Bapak Ibu, ini contoh saja. Yang berikut ada pilihan 1 sampai dengan 5. Dari label yang pertama, ini Bapak Ibu bisa memilih misalnya sangat tidak baik. Misalnya tidak baik, dimulai dari angka 1 itu adalah tidak baik. Yang berikut sampai dengan 5 itu sangat baik. Oke. Kita lihat tampilannya seperti apa. Kita lihat pada pera tinjau atau tanda mata ini. Oke, hasilnya seperti ini ya Bapak Ibu. Siswa memilih 1, 2, kalau memilih 3 maka pas-pas saja ya Bapak Ibu. Seperti itu untuk survei Bapak Ibu. Yang berikut untuk skala linear ada kisi pilihan ganda, peta kotak centang. Kalau pilihan ganda ini sama hal dengan survei ya Bapak Ibu. Kalau kotak centang, bedanya kotak centang hasilnya dicentang. Kalau kisi pilihan ganda hasilnya pilihan. Seperti ini Bapak Ibu. Oke, baris 1 kolom tinggal diklik seperti itu. Kalau kotak centang seperti ini ya Bapak Ibu. Kotak centang berarti dicentang oleh peserta didik. Oke, seperti ini. Oke, ini berkaitan dengan survei ya Bapak Ibu. Untuk mensurvei, biasanya untuk melihat kinerja Bapak Ibu dalam mengajar, disurvei oleh atau dinilai oleh siswa. Yang berikut saya rubah ini sebagai tanggal. Yang berikut ada tanggal. Kita lihat ada tanggal. Oke Bapak Ibu, ini adalah tanggal. Ya, tanggal. Hasilnya akan seperti ini Bapak Ibu. Oke, siswa tinggal memilih tanggalnya saja. Oke. Misalnya tanggal mulai kuisnya tanggal berapa siswa memulai kuis ini, supaya Bapak Ibu bisa mengetahui apakah pengerjaannya sudah lewat dari batas atau tenggat waktu yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu. Tinggal diberikan tanggal supaya Bapak Ibu bisa memantaunya. Yang berikut tanggal, setelah itu password. Oke, ini yang pasti Bapak Ibu belum mengetahui hal ini. Misalnya anak-anak atau siswa ingin mengakses Google Form ini, Bapak Ibu perlu ingin memberikan password agar misalnya bagi siswa yang belum mengumpulkan tugas tidak bisa mengikuti kuis PJOK. Bagi siswa yang sudah mengumpulkan tugas bisa mengikuti kuis PJOK. Kuis PJOK memiliki password. Silakan menghubungi saya melalui WA, misalnya seperti itu. Kita lihat contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Saya berikan contoh. Ketikkan password atau kata kunci, misalnya seperti itu. Oke, setelah itu saya memberikan validasi, diklik tadi sama teks jawaban singkat. Keterangan, kita bisa memberikan keterangan, isikan sandi atau kata kunci, isikan kata kunci dengan benar. Oke. Setelah itu tinggal dipilih validasi jawaban. Misalnya kata kunci dalam berupa teks, bersihkan teks, maka
tinggal Bapak Ibu isikan kata kuncinya. Misalnya teksnya adalah AKL, misalnya seperti itu. Yang berikut ada teks kesalahan. Jika siswa salah mengisi, misalnya siswa mengisi dengan angka, otomatis akan ada notifikasi. Kita berikan notifikasinya adalah mohon mengisi kata kunci dengan huruf. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kita lihat teks AKL. Oke, kita lihat misalnya kalau mengisinya dengan angka 1, oke, mohon langsung muncul notifikasinya, mohon mengisi kata kunci dengan huruf. Ini sehingga Bapak Ibu tidak perlu ragu. Misalnya Bapak Ibu ingin mengganti kata kuncinya, silahkan diedit kembali Bapak Ibu. Oke, yang berikut tanggal sudah waktu. Oke, waktu, tinggal Bapak Ibu pilih waktunya. Untuk waktunya disesuaikan waktu pengerjaannya. Misalnya saya lihat pratinjaunya. Oke, waktunya belum di setel waktunya. Oke, yang berikut kita lihat, kita tambahkan menu di samping kanan ini ada tambahkan pertanyaan. Tambahkan pertanyaan ini berarti Bapak Ibu ingin menambahkan pertanyaan. Misalnya di sini sudah ada nama, tanggal, kata kunci. Atau misalnya Bapak Ibu mau menambahkan isi, yaitu misalnya jenis kelamin. Oke, tambah, maka akan muncul di bagian bawah dari isi Google Form ini. Misalnya di sini jenis kelamin. Oke, laki-laki, pria, wanita. Pria, misalnya pria, wanita. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Oke, yang berikut setelah tambah pertanyaan, Bapak Ibu bisa import pertanyaan. Import pertanyaan ini Bapak Ibu bisa mengambil dari pertanyaan file Google Form yang lain, bisa dimasukkan pada file Google Form yang baru atau yang saat ini Bapak Ibu sedang kerjakan. Tinggal Bapak Ibu masukkan saja. Misalnya saya import pertanyaan, saya ingin mengambil pertanyaan dari form daftar hadir, saya ingin penilaian akhir semester. Misalnya saya ingin mengambil, ya, oke, saya ingin mengambil, oke, data ini. Saya pilih semua dan saya import pertanyaannya. Import pertanyaan berarti akan mengambil, ketika Bapak Ibu mengklik pilih semua, maka akan mengambil semua pertanyaan dari Google Form yang sudah Bapak Ibu buat sebelumnya dan masuk ke dalam Google Form yang saat ini Bapak Ibu buat. Seperti itu ya Bapak Ibu. Yang berikut ada tambahkan judul dan deskripsi. Oke, judul, deskripsi. Oke, tinggal Bapak Ibu sesuaikan untuk tambahkan judul. Selain tambahkan pertanyaan, bisa tambahkan judul juga. Fungsinya sama Bapak Ibu. Yang berikut Bapak Ibu ingin tambahkan gambar. Sama kayak tadi Bapak Ibu, cara menambahkan gambar. Aja Bapak Ibu ingin tambahkan video, bisa Bapak Ibu tambahkan video melalui penelusuran video. Misalnya video senam lantai. Oke, misalnya video senam lantai. Oke, tinggal diklik dan sisipkan dan dipilih. Oke, maka masuklah video YouTube senam lantai ini. Kita lihat pratinjau hasilnya seperti apa. Oke, seperti ini ya Bapak Ibu. Tinggal siswa mengklik atau mempelajari. Bisa tambah keterangan. Keterangannya misalnya silakan deskripsikan isi dari video ini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu sesuaikan sesuai keinginan Bapak Ibu.